Memasuki sesi yang kedua, saya akan bacakan tata tertib sesi yang kedua. Hasil dari kesepakatan semua narasumber, di mana jam 3 teng kita harus mengakhiri diskusi positif ini, karena tempat ini sampai jam 3 saja. Jadi sesi ini menyangkut 4 hal komponen. Yang pertama adalah 30 menit sisa waktu untuk sanggahan atau melanjutkan presentasi yang kurang. Bagi pihak Kristen dibagi menjadi 2, bebas 15 menit, 15 menit. Kemudian sesi berikutnya adalah ada lagi 30 menit dibagi menjadi 4 ya, yaitu masing-masing 7 menit setengah atau 15 menit Muslim, 15 menit Kristen, yaitu tanya jawab antar narasumber. Ya, hanya 7,5 menit atau 15 menit satu pihak Muslim dan satu pihak Kristen. Kemudian penonton hadirin semuanya, silakan disiapkan pertanyaannya. Anda diberi kesempatan waktu bertanya 40 menit. Bertanya kepada narasumber Islam maupun Kristen. Setelah itu masing-masing narasumber closing statement 5 menit. Begitu teman-teman ya? Baik. Kita lanjutkan kembali. Alhamdulillah di luar sana ada 600-an penonton yang nonton live acara ini. Yang mana ini kalau tadi terakhir 600, Prof. Artinya kalau dikumpulin di satu stadion ini sebenarnya yang datang banyak. Ya. Iya, saya salah. 2.600 yang nonton acara ini. Jadi kita jaga kondusivitas. Kita jaga juga bahwa ini adalah forum ilmiah. Saya kira itu pembukaan dari saya. Waktu kami persilakan 30 menit. Silakan panitia, timer jalan. Thank ya. Ya, baik. Tadi Pak Profesor Egy Sujana mengatakan bahwa Trinitas itu kontradiksi, berkontradiksi ya. Lalu kemudian juga mempertanyakan tentang Yesus Kristus, kalau dia Allah, mengapa dia makan dan lain sebagainya ya. Ya, mengkritisi. Ya, saya menanggapi kritikannya ya. Ya. Bukan dalam konteks menjawab pertanyaan. Ya, jadi seluruh tanggapannya yang diungkapkan tadi itu merupakan atau keluar dari salah kaprah yang teramat sangat ya dari terhadap iman Kristen ya, dan tidak satu pun daripada apa yang dikatakan Profesor Egy Sujana tadi itu merepresentasikan iman Kristen atau doktrin Kristen secara benar ya, seperti itu. Lagi pula tadi Pak Profesor itu membaca dari HP-nya, saya tidak tahu mengutip dari mana, mungkin dari AI, saya tidak tahu ya. Tapi saudara begini, ketika Profesor Egy tadi mengatakan Trinitas itu berkontradiksi, kalau satu ya satu, kenapa harus tiga? Kalau tiga ya tiga, mengapa harus satu? Kalau kita mau secara ketat menguji dari hukum logika ya, yang Profesor Egy sederhanakan ya, walaupun mungkin mengatakan itu adalah kesimpulan atau pernyataan beliau ya, tapi itu hukum logika Aristotelian, menyamakan yang sama, membedakan yang beda, itu pengejawantahan atau manifestasi yang paling sederhana dari law of non-contradiction, dari hukum logika Aristotelian. Nah, kalau kita memperlakukan logika Aristotelian secara ketat di sini, kalau pakai istilahnya Pak Egy Sujana, menyamakan yang sama, membedakan yang beda, Trinitas sama sekali tidak terlihat sebagai irasional atau ilogikal, sepenuhnya rasional. Yang satu itu apa? Substansinya. Yang tiga itu pribadinya. Jadi yang satu substansi, bukan pribadi. Yang tiga pribadinya, bukan substansi. Dari konteks substansi, Allah Tritunggal itu satu saja. Tidak dua, tidak tiga, tidak berapa. Tapi dari konteks pribadi, itu ada tiga pribadi yang berbeda. Bapa, firmannya yang kekal, dan rohnya yang kekal. Seperti itu. Nah, dari perspektif logika, yang mana ini yang bertentangan? Nggak ada sama sekali. Ya, karena kami bicara satu itu dalam konteks substansi. Kami bicara tiga dalam konteks pribadinya. Jadi tidak mencampur adukan antara substansi dengan pribadi. Kalau saya berkata, ini
manifestasi dari hukum logika yang paling mendasar, ya paling sederhana. Ya. Kalau saya berkata Allah Tritunggal adalah satu substansi sekaligus tiga substansi, ini illogical, ini berkontradiksi. Bagaimana mungkin satu substansi lalu tiga substansi sekaligus? Ya, atau sebaliknya saya berkata Allah Tritunggal adalah satu pribadi dalam pengertian dia adalah person, sekaligus tiga pribadi dalam pengertian yang sama, relasi yang sama. Ini irasional. Tapi kalau saya berkata Allah Tritunggal, Allah yang satu substansi, tiga pribadi yang irasional yang mana? Tidak ada sama sekali. Saya sudah menyatakan dalam pemaparan materi saya tadi, Anda melihat eksistensi apa saja di dunia ini, selalu sifatnya itu unity, ada kesatuan, ada satunya, ada keragamannya. Coba tunjukkan sekarang, saya tantang semua yang hadir di sini, tunjukkan kepada saya eksistensi mana yang bukan unity and diversity. Mana? Misalnya ini air minum, ini satu botol, betul satu, bukan dua Pak Pendeta. Saya aminkan bukan dua. Tapi yang satu di tangan saya ini, dia eksis, mempunyai kemajemukan di dalam diri. Yang tutup botolnya bukan dasar botolnya. Kiri kanan tidak sama. Jelas ya? Jadi satu itu eksis selalu dia mempunyai dimensi kejamakan. Maka dasar negara kita, saya berkata Bhinneka Tunggal Ika. Ya, itu mencerminkan prinsip unity and diversity. Dan istilah universitas itu, semua lulusan universitas ini. Pak Egi, profesor dapat dari Malaysia, kata, dari universitas di Malaysia. Saya ambil, sedang penelitian PhD saya sekarang dari Theologische Universiteit Utrecht di Belanda. Sekarang, saat ini, masih jalan. Istilah universitas itu apa? University, unity. Yang satu, lalu kemudian ada versitasnya dari diversity atau keragaman. Artinya di dalam ilmu yang beragam kita mencari kebenaran yang satu. Jadi saudara, prinsip unity and diversity itu eksis di mana-mana. Saya tantang yang hadir semua di sini termasuk Profesor Egy Sujana, eksistensi mana di dunia ini yang bukan unity and diversity, ya. Seperti itu. Enggak, masih waktu saya, Pak. Enggak, masih waktu saya, Pak. Masih waktu saya. Nanti Pak, ada waktunya nanti, ya. Ya. Jadi unity and diversity itu yang logik. Nah, maka kalau kita berbicara trinitas, Anda bisa berbicara dari prinsip unity and diversity ini tadi sangat-sangat sesuatu yang bisa dinalar. Walaupun saya tetap menegaskan lagi pada saat yang sama, Allah itu tetap dia transenden dan tidak mungkin kita memahami dia secara absolut atau mutlak. Ada wilayah yang transenden dari Allah itu yang manusia itu tidak mungkin pahami secara mutlak. Maka sekali lagi Ustadz Nababan tadi bicara mengenai bicara mengenai Allah itu anak SD pun gampang. Iya, kesatuannya bahwa dia Allah yang satu. Ya, sangat mudah. Tapi apakah hanya semudah itu bicara Allah? Kalau Allah hanya semudah itu kita bicarakan, maka dia menurut saya bukan Allah sama sekali. Karena terlalu mudah dipahami manusia, otak manusia yang terlalu terbatas. Tapi dia Allah yang transenden, yang melampaui segala sesuatu, sehingga tidak sesederhana yang dikatakan Pak Nababan tadi. Ya, anak SD pun tahu satu, tapi satu yang bagaimana? Saya mengatakan bahkan di Islam percaya tauhid, ya, tapi ada 99 nama. Itu sebetulnya cerminan dari kemajemukan sifat atau kemajemukan karakteristik daripada Tuhan itu kan, seperti itu. Jadi even dalam tauhid sendiri pun itu mau menyangkal prinsip unity and diversity yang saya sampaikan sini tidak bisa juga. Karena tetap membicarakan kemajemukan daripada sifat-sifatnya atau nama-nama Allah. Ya, jadi berbicara trinitas itu berbicara sesuatu hal yang sangat-sangat logik. Saya tegaskan sekali lagi di bagian ini. Kalau saya berkata Allah itu satu substansi dan tiga substansi sekaligus, saya berkontradiksi, itu irasional. Tapi kalau saya berkata Allah satu substansi, tiga pribadi, tidak ada. Ini menyamakan
Yang sama yaitu satu substansi membedakan ketiga pribadi yang berbeda. Jadi tidak melarang hukum non kontradiksi atau melanggar hukum non kontradiksi, bahkan prinsip Bang Eki yang mengatakan menyamakan yang sama, membedakan yang beda. Itu pertama ya. Kedua, nanti dipotong langsung ya kalau saya berlebihan waktunya. Yang kedua, tadi juga disinggung mengenai Yesus ya. Ya, kesalahpahaman yang ada itu selalu berjalan bersama-sama antara doktrin Trinitas dan doktrin Dwi Natur Kristus. Dulu pernah ada artis terkenal, tapi sekarang sudah tua saya kira, mungkin tidak terkenal dulu, namanya Syahrini. Dia menulis entah di medsosnya itu apa, platformnya apa saya tidak tahu, tapi dia berkata begini, Yesus kok katanya Tuhan, kalau dia Tuhan, mengapa dia jalan-jalan di bumi? Mengapa dia makan gitu ya? Mengapa mati? Begitulah saudara. Nah, ini kesalahpahaman dalam memahami doktrin Dwi Natur atau dua natur Kristus. Sekali lagi yang pertama-tama saya katakan di sini. Orang Kristen tidak percaya, bahkan kalau ada pendeta yang bilang begini ya, itu pasti pendeta bodoh. Ya maaf, saya agak keras ya. Kalau dia bilang begini, Allah itu maha kuasa. Karena dia maha kuasa, dia bisa berubah jadi manusia. Dia bisa berubah jadi batu, dia bisa berubah jadi pohon. Ini pemikiran yang sangat kurang ajar. Allah adalah Allah, dia bukan manusia. Manusia adalah manusia, tidak mungkin jadi Allah. Allah tidak mungkin berubah jadi manusia, sama juga manusia tidak mungkin berubah jadi Allah. Lalu apa makna doktrin Kristen mengenai Dwi Natur Kristus? Dwi Natur Kristus berarti apa? Sang Logos, firman Allah yang kekal ini tadi, yang sesubstansi, sehakikat dan Allah Bapa, dia datang ke dalam dunia bukan, perhatikan baik-baik, bukan berubah menjadi manusia, tetapi mengambil atau mengadopsi natur manusia, tubuh dan jiwa, ditambahkan. Sehingga dia mempunyai dua natur yang berbeda. Yang Allahnya tetap Allah, yang manusianya tetap manusia. Tidak campur aduk. Tidak bercampur aduk. Seperti itu. Maka dalam hal ini Yesus Sang Logos yang satu pribadi itu, satu pribadi Logos, setelah dia mengambil natur manusia, maka dia mempunyai dua natur. Ini yang Konsili Chalcedon katakan, kedua natur Yesus itu bersatu sedemikian rupa dalam satu pribadi, tapi tidak bercampur. Karena Allah dan manusia tidak mungkin bercampur, tidak berubah. Artinya manusia campuran Allah campuran manusia begitu ya? Tidak. Kedua natur itu tetap mempertahankan identitas masing-masing. Yang manusianya jelas, yang keilihannya jelas, tidak berubah, tidak bercampur, tidak terbagi, juga tidak dapat dipisah karena bersatu sedemikian rupa. Nah, di dalam konteks ini, karena Yesus dalam kemanusiaannya sungguh-sungguh manusia, kemanusiaannya itu lahir dari Bunda Maria. No problem, apa yang kalau saya berkata kealahan Yesus lahir melalui rahim Maria, ini irasional. Ini sama sekali illogical. Yang lahir dari Bunda Maria adalah kemanusiaan Yesus. Jelas ya. Lalu kemudian kemanusiaannya itu jelas punya keterbatasan. Dia berkembang waktu masih kecil tentu tidak berpikir seperti orang besar. Ya. Lalu kemudian ketika dia disalibkan bisa mati. Kayak namanya manusia bisa mati. Tetapi pada saat yang sama natur ilahi Yesus tetaplah Allah. Sebagai firman Allah yang kekal, logos Allah yang kekal. Tetap tidak bisa dibunuh, tetap tidak bisa mati. Maka orang Kristen berkata, Yesus itu karena kami percaya dia adalah dua natur ya, mempunyai dua natur yang berbeda dalam satu pribadi logos, maka dia dalam natur ilahinya maha kuasa. Dia maha tahu, tapi dalam natur manusianya dia tidak maha tahu, dia tidak maha kuasa. Ya, dia tidak terbatas dalam natur ilahinya, dalam natur manusianya dia terbatas. Nah, doktrin ini kita uji sekarang. Sekali lagi ya,
logika Aristotelian yang mungkin diklaim Bang Egy ya, tapi itu pemikiran Aristoteles itu ribuan tahun yang lalu, menyamakan yang sama, membedakan yang beda. Kami tidak menyangkal Yesus terbatas dalam kemanusiaannya. Siapa menyangkal? Kalau ada orang Kristen berkata, Yesus, kalau ada orang Islam bertanya kepada orang Kristen, Yesus itu kan terbatas, itu lihat di Alkitab itu dia makan, dia jalan-jalan, lalu dia berkata, enggak terbatas sama sekali. Itu orang Kristen yang salah. Kemanusiaan Yesus terbatas, tapi kealahan Yesus, natur ilahinya tidak terbatas. Ya, jadi kalau kita uji dari logika Aristotelian, menyamakan yang sama, membedakan yang beda, enggak. Tidak ada yang irasional di sini. Kalau kami berkata dia maha kuasa, itu merujuk kepada kealahannya. Kalau kami berkata dia terbatas dan lahir dari Bunda Maria, kami merujuk kepada kemanusiaannya. Yang bertentangan dengan logika yang mana? Tidak ada sama sekali. Ya, itu kedua. Ya, jelas. Kita uji nanti dari logika Aristoteles atau dari prinsip menyamakan yang sama, membedakan yang beda. Waktu saya sekarang. Nah, yang berikut sekarang, tadi juga berbicara tentang kitab suci ya. Ustadz Nababan, Pak Egy Sujana juga kutip-kutip kitab suci Kristen. Saudara-saudara, di sini itu problem hermeneutik, masalah interpretasi. Anda melihat apa saja ini interpretasi. Anda datang melihat saya, oh ini MBM. Itu melibatkan interpretasi pikiran kita. Tidak ada yang tiba-tiba yang kita lihat langsung ngeplok masuk pikiran. Karena tidak langsung ngeplok masuk pikiran, masing-masing orang interpretasi, menafsir, maka tafsiran saya beda dengan Bang Egy. Ketika, Profesor Egy ya, Profesor Egy baca Alkitab, tentu interpretasi beda dengan saya. Saya baca Quran, dan Profesor Egy baca Quran, interpretasi beda, pasti beda. Karena melibatkan pemikiran kita masing-masing, bagaimana kita mengamati, menilai, mengevaluasi, bahkan menjudge apa yang kita lihat itu. Seperti itu. Nah, tadi banyak bicara tentang kitab suci Kristen. Banyak bicara tentang ayat-ayat Alkitab, lalu Pak Nababan juga tadi begitu, Bang Egy begitu, lalu memutuskan bahwa Yesus itu hanya manusia saja. Alkitabmu juga bilang begitu. Trinitas itu, nabi-nabi perjanjian lama tidak bisa bicara. Tetapi dalam menafsir sesuatu fakta, kita butuh ilmu. Kalau saya menantang sekarang, sejauh mana ahli Ibrani dan Yunani bahasa asli Alkitab, kedua pembicara Islam ini, nanti Pak Moses ya yang yang urusan dengan itu. Jadi sama saja kalau saya mengambil Al-Quran lalu menafsir menurut saya waktu membaca, ini orang tidak berilmu. Nah, kalau saudara mengambil kitabnya Kristen lalu kutip-kutip ayat begitu lalu membuat kesimpulan sendiri, ini juga tidak berilmu. Karena membaca kitab atau teks apapun itu ada prinsip hermeneutik di baliknya, ada prinsip penafsiran di baliknya. Seperti itu. Jadi bagi saya tindakan ilegal ketika saudara bukan ahlinya lalu menafsirkan sesuatu teks yang bukan ahli saudara. Saya di dalam kekristenan, bidang saya dogmatika dan beliau ini bidang biblika. Ya. Dogmatika itu untuk berbicara mengenai doktrin, sejarah doktrin terbentuk, bagaimana doktrin itu bahkan nanti diaplikasikan, bahkan nanti relasinya ke etik, moral, ya. Itu bidang saya. Nah, saya yang studi bertahun-tahun mengenai hal ini, lalu kemudian ada seorang yang datang berkata, salah kamu Pak Pendeta. Tulisan daripada Herman Bavinck atau Louis Berkhof ini, kamu salah tafsir itu Pak Pendeta. Dia tidak pernah belajar ilmu dogmatika. Saya anggap bapak-bapak ini belum belajar ilmu teologi Kristen, membaca Alkitab bagaimana interpretasinya, lalu mengutip ayat-ayat Alkitab Kristen. Ini adalah tindakan ilegal. Saya masih berapa menit? 12 menit. Oh, masih panjang ya. Oh ya, saya tambah sedikit lagi ya. Saya tambah sedikit. Ya, sedikit lagi. Jadi, ya, setuju. Jadi, itu tindakan ilegal. Ya, nanti kita uji. Pak Moses akan menguji nanti. Betul-betul bapak-bapak ini paham Alkitab apa enggak? Ya, saya pikir itu.